Salam NKRI. Lagi viral terkait video Rocky Gerung yang menghina Jokowi. Di mana pertama, kita harus cari perkara kepada Presiden Jokowi. Kedua, bajingan tolol. Ketiga, bajingan pengecut. Saya Noviana meminta kepada Kapolri dan semua aparat terkait agar segera menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 218 Ayat 1 KUHP. Dan ingat kepada Kapolri dan pihak-pihak terkait, jangan jadikan ayat 2 Pasal 218 ayat 2 untuk membela Rocky Gerung. Betul, negara kita adalah negara demokrasi. Semua warga negara memiliki hak prerogatif untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi ingat, semua harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan. Tetap ada norma-norma yang harus dijaga. Sementara Rocky Gerung tidak menjaga norma-norma dan aturan tersebut. Jadi, jika Kapolri dan pihak-pihak terkait, terutama Kapolri, tidak bisa menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung, maka dengan segala hormat saya meminta Kapolri lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya. Oke? Dan untuk semua rakyat Indonesia yang memang mencintai Jokowi, saya dan teman-teman di Jakarta akan segera mengadakan aksi untuk menuntut tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Mohon dukungan, mohon support doanya agar aksi saya dan teman-teman di Jakarta nanti berjalan lancar untuk menuntut keadilan agar Rocky Gerung segera ditangkap dan dipenjara agar menjadi suatu efek jera buat seluruh rakyat Indonesia tidak bisa semena-mena menghina presiden. Oke? Salam NKRI. Berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Thank you ya. Jadi laporannya diterima laporannya, ya. Kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, kasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Kita banyak kok itu yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya, ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batu. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. harus tangkap. Jadi hari ini kita akan penjarakan Rocky Gerung. Kalau penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Ya, ini proses ya. Kita ini proses PKT ya. Bang, tapi sebelum laporan ini apakah ada komunikasi dulu ke Pak Jokowi untuk Enggak lah. Ini kesadaran masyarakat murni kita ya. Selalu saya katakan, nanti misalnya kalau Pilpres 2024 menghasilkan presiden siapa, kita akan bela juga kok. Kalau harkat martabatnya dihinakan dengan disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut, siapapun presidennya ya. Bang, sebelum banyak Ya. Ya. Nah, pokoknya semua video yang diunggah oleh siapapun itu yang kita teruskan ke Bapak. Ya. Oke, thank you ya. Bapak kali bilang sebelum melapor sebelumnya udah ada berbicara dulu terlebih dahulu berarti sama Rocky Gerung sebelumnya. Enggak ada. Kenapa Langsung nggak ada niatan itu, Bang? Ya. Kenapa nggak ada niatan buat membicarakan terlebih dahulu? Ya, karena kita ini kan orang yang sudah lama menahan kesabaran. Ya. Coba teman-teman objektif melihat lah ya. Berapa kali pembenci Jokowi melakukan demo? Apakah pernah kita melakukan demo tandingan? Enggak lah. Enggak pernah. Kita tuh menahan kesabaran sebatas masih dalam koridor demokrasi. Kritik itu demokrasi. Tapi kalau sudah penghinaan, hasut, adu domba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama, itu bukan demokrasi. Itu memanipulasi demokrasi dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa ini. Kita tidak akan membiarkan itu. Oke. Beredar ramai di media sosial terkait pernyataan Rocky Gerung dalam sebuah
acara, sepertinya acara buruh ya, yang menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sangat menunjukkan bahwa Rocky Gerung ini makhluk yang tidak punya adab sama sekali, tidak punya etika, dan tidak pernah belajar tata krama. Rocky Gerung bahkan menyebut Presiden Jokowi dengan pernyataan yang sangat membuat kita tersinggung. Karena apa? Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sekarang memimpin bangsa ini, tetapi disebut oleh Rocky Gerung sebagai bajingan tolol. Rocky Gerung ini merasa dirinya orang pintar, merasa orang benar, padahal sebetulnya dia ini hanya sebuah makhluk yang lidahnya, mulutnya pintar berkata-kata. Tidak jauh beda dengan Anies Baswedan yang hanya pintar ngoceh. Rocky Gerung ini juga hanya sekelas begitu. Dia hanya pintar berkata-kata tetapi tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya tata krama sekali. Saya kasihan, mungkin dia ini masa kecilnya tidak pernah dididik barangkali oleh orang tuanya untuk berlaku sopan, berbudi pekerti, dan bersikap selayaknya bagaimana kita orang Indonesia menghormati yang lebih tua dari kita. Mengkritik pemerintah itu baik, sah-sah saja. Bahwa kritik itu bagian dari kehidupan yang juga diatur dalam undang-undang konstitusi kita. Semua berhak berbicara dan bersuara, tetapi tidak ada yang boleh berhak berbicara seenak perutnya untuk mencaci maki siapapun. Apa yang dilakukan Rocky Gerung ini adalah sebuah kejahatan menurut saya, dan patut untuk diproses hukum. Karena statement-statement yang dilakukan di situ tidak hanya menghina, mencaci maki Presiden Jokowi dengan sebutan bajingan tolol, tetapi Rocky Gerung juga menghasut buruh dalam pernyataannya. Meskipun tidak secara vulgar dinyatakan, ayo buruh macetkan jalan tol, tidak, tetapi statementnya mengarah ke sana, bahwa Rocky Gerung berharap pada aksi sejuta aksi buruh nanti akan memacetkan jalan tol. Kata memacetkan ini artinya ada unsur yang disengaja untuk membuat macet jalan tol, dan ini adalah perbuatan pidana karena kita tidak boleh secara sengaja memacetkan jalan. Karena itu akan mengganggu ketertiban umum, maka dia telah menghasut untuk membuat peristiwa yang kacau di tengah masyarakat. Rocky Gerung telah menghasut supaya terjadi sesuatu terhadap masyarakat yang tidak baik, tidak stabil, dan akan mengganggu banyak hal. Nah, disinilah unsur pidananya terpenuhi, bahwa Rocky Gerung telah menghasut melakukan sebuah perbuatan tidak baik, perbuatan pidana atau kejahatan yang melawan penguasa umum. Pasal 160 KUHP jelas mengatur itu. Saya pikir bahwa pihak kepolisian harus menindaklanjuti ini. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini sudah di luar batas kepatutan, dan ini bukan kritik tetapi adalah perbuatan pidana. Dan saya menyarankan kepada Rocky Gerung supaya rajin-rajin membaca, jangan pura-pura rajin membaca. Sesekali bacalah buku yang berwawasan. Di sini ada buku Darmaning Satrio, nilai-nilai kepribadian dalam kepemimpinan. Jadi supaya jiwa Anda itu juga terisi dengan nilai-nilai kepribadian, tidak hanya mulut dan lidah Anda yang berani dan bisa berbicara bahkan kasar. Saya berpikir bahwa Anda hanya seorang dungu yang punya keberanian. Ya memang banyak begitu, orang dungu punya keberanian lebih, dan Anda salah satunya. Nenek spiral, nenek pansos, seperti biasa ngoceh-ngoceh, nyotot-nyotot, yang spiral-spiral, dan juga seperti biasa yang penyakit sesak napas, setiap jantungan setiap kali melihat wajahku ini kagak suka, minggir, jangan buang-buang kuota. Ya, tahu roti goreng, roti goreng, tahu Rocky Gerung, tahu semua ya, bajingan bacot ya, bajingan bacot itu, ya, ngaku-ngaku profesor ya, kelakuan nggak punya akhlak, mulut bajingan. Apa yang sudah Rocky Gerung lakukan? Apa yang sudah Rocky Gerung berikan untuk Jakarta? Gak usah Indonesia, Jakarta aja. Gak usah seluruh Indonesia ya. Apa yang sudah Rocky Gerung berikan itu? Selain bacotnya. Ya, selain bacotnya yang bajingan itu, apa yang sudah Rocky Gerung berikan? Sampai-sampai ngatain Jokowi bajingan bodoh. Ya. Mungkin Jokowi tidak memikirkan dirimu, ya, tapi Jokowi memikirkan bangsanya, memikirkan negerinya, yang memikirkan masa depan. Anak-anak cucu kita semua, termasuk cucu lo kalau ada. Rocky Gerung bajingan, ya,
Sudah dulu mah tak nyocotnya ini kepanasan aku ya. Kepanasan aku nih setiap kali ngoceh macam ini gula darahku dangdutan. Tuh Rocky Gerung itu tangkap Rocky Gerung tuh kepengen tak ulek-ulek dia mulutnya ya, cocotnya itu. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, sekarang kalian sudah lihat kan, nih relawan Indonesia ya melaporkan Rocky Gerung ya. Kali ini nggak akan lepas ya katanya. Memang dulu lepas, sekarang ini kali ini nggak akan lepas. Dan banyak sekali ya netizen yang ya tiktoker yang menyuarakan ya perasaan mereka kesal ataupun marah juga ya, karena presiden kita dikatakan bajingan tolol ya. Waduh, memang parah. Tetapi kali ini Rocky Gerung nggak akan lepas kayaknya, karena banyak sekali orang yang melaporkan ya guys. Memang sangat biadab sekali ya guys, mulutnya terlalu kasar dan terlalu buruk ya untuk mengatakan presiden kita seperti itu ya, bajingan tolol ya. Waduh, parah. Tapi benar juga kata brother kita tadi juga ya yang mengatakan sebenarnya Rocky Gerung itu bukan orang pintar ya, bukan orang pintar. Hanya saja Rocky Gerung ini pandai mengolah kata-kata ya seperti Pak Anies. Ya menurut saya juga dari dulu seperti itu ya guys. Rocky Gerung ini bukan pintar menurut kita ya. Ya mungkin kaum yang sebelah aja menganggap Rocky Gerung ini wow, orang cerdas, orang pintar. Sebenarnya kalian dibodohi oleh Rocky Gerung ya. Karena Rocky Gerung ini bukan orang pintar, hanya saja Rocky Gerung ini pintar mengolah kata-kata aja seperti Pak Anies ya. Ya kalau Pak Rocky Gerung pintar ya, kadang-kadang Pak Rocky Gerung ini juga selalu suka membodohi-bodohi orang yang ya orang yang beragama Islam, yang masih kurang nggak paham ya tentang apa-apa ya, dibodoh-bodohi oleh Rocky Gerung. Terus dianggaplah Rocky Gerung ini orang yang pintar ya, apalah ya. Padahal kalau Rocky Gerung pintar dan bisa berpikir ya, mungkin dia sudah masuk Islam juga lah ya. Tetapi itulah kadang-kadang orang-orang selalu dibodohi Rocky Gerung ya. Tapi kali ini nggak akan lepas lah saya lihat. Tadi menghasut juga ya para buruh ya, Rocky Gerung menghasut para buruh untuk memacetkan jalan tol. Nah itu udah kena pidana juga kata abang kita tadi ya. Karena tidak boleh juga menghasut orang untuk memacetkan jalan tol ya, jalan ya. Aduh, pokoknya seru lah kali ini ya guys, seru lah. Kita lihat aja lah nanti ya, gimana, apa kabar dengan Rocky Gerung ya. Apakah bisa ketangkep atau gimana ya, apakah kebal hukum juga ya Rocky Gerung. Dan ataupun tadi mbak-mbak kita bilang nih, kalau Kapolri nggak bisa ambil tindakan yang seperti ini, wow, diminta undur diri ya. Waduh, iya juga ya kan. Kalau dibiarkan saja ini Kapolri ya kerjanya apa ya. Ataupun katanya ada juga brother kita bilang apakah Kapolri kita terlalu melo gitu ya, kurang tegas gitu ya kalau misalkan nggak bisa menangani kasus ini ya. Karena udah jelas-jelas ya di situ Pak Jokowi sudah dikatakan seperti itu, bajingan tolol ya. Waduh, saya aja sebagai rakyat biasa guys, waduh, sakit hati mendengarnya guys ya, parah lah. Apalagi ya, tapi untung aja lah, untung aja Pak Jokowi tidak pernah melaporkan siapa-siapa ya, walaupun dihina, dicaci maki ya, dicaci maki, dipitnah ya, semuanya Pak Jokowi tidak pernah melaporkan. Saya yakin untuk kali ini juga Pak Jokowi tak akan pernah melaporkan, tetapi
relawan Indonesia, pendukung-pendukung Pak Jokowi yang sakit hati melaporkan, ya tungguin aja lah ya gimana respon polisi ya, apakah bekerja dengan cepat atau gimana, kita lihat aja lah ya guys. Jadi guys, apa pendapat Anda tentang video ini? Kalian bisa komen juga. Apa harapan Anda tentang Rocky Gerung? Kalian bisa komen juga ya. Nah, saya ingin baca komen-komen kalian daripada kalian ya. Apakah di sini ada pendukung Rocky Gerung ataupun ada yang mau lihat Rocky Gerung masuk penjara? Silahkan komen. Dan sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.